Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman kita semua mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan juga kita memiliki semangat dan keyakinan untuk menyelesaikan apa-apa yang memang harus kita selesaikan saat ini juga. Baik, teman-teman sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai keyakinan dan juga optimis, karena itu adalah bekal yang sangat penting ya teman-teman sekalian, bekal yang amat sangat berharga untuk kita memiliki energi yang sebetulnya itu sangat besar, bahkan bisa dikatakan tak terbatas ya ketika kita membicarakan mengenai keyakinan dan juga optimis ya. Karena kita melihat tokoh-tokoh pahlawan itu tidak bisa tidak lepas dari yang namanya keyakinan. Kemudian juga optimis itu tidak mungkin melepaskan sikap-sikap seperti itu. Karena pasti orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki karya yang besar itu memiliki keyakinan yang luar biasa mendalam. Barangkali mereka-mereka itu juga dibully ya, atau dihina ketika menyampaikan sesuatu tentang keyakinan mereka. Bahkan mungkin juga itu merupakan ujian yang luar biasa, tapi ketika menemukan momentumnya maka orang-orang semua sangat salut, karena buah atau amal dari keyakinan itu bisa menyelesaikan persoalan banyak sekali orang. Nah, ini memang hal-hal yang luar biasa. Nah, tentu ada jeda, ada periode tertentu di mana kita memiliki keyakinan, ketika kita memiliki harapan yang sangat-sangat kuat sampai kemudian terwujudnya keinginan kita. Itu adalah masa-masa tersulit, masa-masa sulit. Nah, kita akan membahas ya masa-masa tersulit ini. Jadi ketika kita menemui masa-masa tersulit, sebenarnya itu ialah momentum untuk menuju karakter yang sangat-sangat kuat. Jadi masa-masa tersulit itu adalah masa-masa yang lumrah, yang manusiawi. Setiap kita yang memiliki keyakinan, kita sudah memiliki komitmen, memiliki optimis dalam diri kita, itu kita akan menghadapi masa-masa tersulit. Jangan dikira masa-masa tersulit itu hanya bilangan minggu, bilangan bulan, jangan ya teman-teman sekalian. Bahkan saya pribadi merasakan menghadapi masa-masa tersulit itu beberapa tahun. Benar-benar beberapa tahun teman-teman. Di lain waktu saya akan membahas lebih detail lagi, tapi saat ini saya memang fokus kepada materi yang ingin kami sampaikan, bahwa masa-masa tersulit itu sesungguhnya adalah momentum untuk menuju karakter yang sangat kuat. Dan karakter yang sangat kuat itu adalah karakter yang baru, karakter yang betul-betul baru, yang memang boleh jadi lebih besar, lebih kuat daripada karakter yang kita harapkan. Terkadang kita itu berdoa, misalnya kita di tingkatnya, misalnya di angka itu tingkat kita itu di tingkat 4 ya, tingkat 4. Kemudian kita punya doa di tingkat 10, ya kan? Tapi terkadang hasilnya setelah kita menempa sekian tahun, itu bisa hasilnya itu bukan hanya 10 tapi adalah 15. Jadi luar biasa sekali ya. Kita tuh harus penuh yakin, kita harus sangat-sangat yakin bahwa doa kita tuh pasti akan terkabul. Bahkan bukan hanya terkabul, tapi lebih besar daripada yang kita harapkan, lebih besar daripada yang kita doakan. Jadi memang kita harus betul-betul siap dari awal. Itu harus siap bahwa kita itu tidak ada yang namanya sia-sia dalam berdoa, sia-sia dalam berjuang, itu enggak ada teman-teman sekalian. Setiap perjuangan itu pasti akan menemukan jalan baiknya, menemukan hasilnya, pasti. Jadi bukan hanya tentang mudah-mudahan, bukan. Ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri itu hasilnya adalah alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu karena itu pasti. Nah, Mas, gimana kalau memaknai tentang insya Allah? Nah, gini, insya Allah saya akan cerita sedikit ya tentang insya Allah ini. Jadi insya Allah itu pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu ditanyai oleh para sahabat, wahai Nabi, ceritakan kepada kami kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda dalam goa. Karena kisah pemuda dalam goa ini cukup masyhur di kalangan orang-orang beriman ya zaman dahulu. Di cerita-cerita dari nenek moyang itu cukup masyhur, tapi ceritanya nggak jelas seperti apa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, baik,
nanti saya akan meminta cerita ini kepada malaikat Jibril. Nah, besok saya akan menceritakannya kepada para sahabat sekalian. Nah, Nabi berjanji seperti itu. Kemudian besoknya ketika sudah berganti hari, maka para sahabat menagih, "Wahai Nabi, gimana ceritanya pemuda gua ini, Ashabul Kahfi, gimana ceritanya?" Nah, ternyata wahyu ini belum turun, teman-teman sekalian. Ternyata Nabi sudah meminta kepada Allah untuk menceritakan melalui malaikat Jibril cerita tentang Ashabul Kahfi, tapi belum diceritain. Nah, berganti hari seperti itu terus. Jadi belum diceritakan, belum sampai kepada Nabi kisahnya Ashabul Kahfi itu seperti apa. Nah, kemudian oleh Allah diajarkan tentang insya Allah. Jadi ketika kita berjanji kepada seseorang, atau mungkin kita juga berdoa, atau mungkin kita berjanji ya, yang itu terikat dengan waktu, maka jawabnya adalah insya Allah. Karena tentang waktu itu kita nggak bisa, teman-teman. Misalnya besok akan seperti ini, maka kita sampaikan insya Allah besok seperti ini. Insya Allah itu sudah bagian dari rencana, kita berikhtiar, kita merencanakan akan seperti itu. Tapi kalaupun ternyata belum terlaksana, ya berarti kita sampaikan ya memang belum gitu kan. Jadi jangan kemudian kita memaksakan Allah untuk kapan akan seperti ini, besok seperti ini. Jangan mendikte tentang waktu. Tapi kalau teman-teman berdoa apapun, sebesar apapun, bahkan kalau saya baca di kolom komentar itu, teman-teman doanya luar biasa. Alhamdulillah saya memiliki tabungan 100 juta, alhamdulillah saya memiliki uang 1 miliar, alhamdulillah saya memiliki uang 100 miliar, bahkan besar-besar, teman-teman sekalian. Saya juga luar biasa. Nah, besok nanti saya akan sampaikan mengenai komitmen ya, kata-kata doa. Jadi kalau teman-teman itu memahami bahwa berdoa itu pasti akan dikabulkan, teman-teman tuh bahkan akan mikir ya, saya itu doa tuh kira-kira siap nggak kalau doa saya itu terkabulkan. Itu teman-teman kita semua tuh akan mikir ya. Jadi nggak sembarangan, karena doa itu nggak ringan, teman-teman. Doa itu walaupun kita berbicara dalam hati dan kita berbicara kepada Allah dalam sholat, nggak ada orang yang tahu ya. Teman-teman mungkin nulis di kolom komentar. Kalau teman-teman nulis di kolom komentar kan kita semua akan mendoakan. Kira-kira teman-teman ini siap nggak ini kalau misalkan doanya terkabul? Nah, ini besok saya akan sampaikan nih materi tentang itu. Nah, jadi ketika kita memiliki komitmen, maka kita akan memiliki masa sulit. Pasti itu. Karena jarak antara diri kita tadi ya, yang saya contohkan, kita itu misalnya di nilai atau skor 4. Kita ingin memiliki atau mencapai titik 10. Nah, ternyata yang Allah kabulkan bukan hanya 10 tapi 15. Nah, jarak antara 4 sampai 15 itu adalah masa-masa sulit. Karena memang diri kita itu dibentuk. Kebiasaan kita menjadi kebiasaan baru, pola pikir kita pola pikir baru, keyakinan kita juga keyakinan yang baru, yang betul-betul berbeda dari sebelumnya. Kita akan memiliki keyakinan yang bertumbuh, kita akan memiliki pikiran yang lebih terbuka, kita akan memiliki ide yang lebih kreatif, kita akan memiliki semangat, memiliki energi yang lebih besar dari sebelumnya untuk melakukan banyak hal. Kita akan bertemu dengan banyak orang-orang yang lebih hebat, yang memiliki frekuensi yang lebih kuat. Karena memang ketika kita memiliki pertemanan, circle pertemanan, ya mohon maaf ya, kita tidak memilih berteman, ya kita berteman untuk dengan siapa saja. Tapi untuk berteman yang memang kita ingin menaikkan kualitas diri kita, maka memang kita harus memperbanyak teman-teman yang memiliki kualitas yang serupa, yang memiliki semangat yang serupa. Nah, salah satunya di channel ini, Bagus Kelana Daily ini, kita ingin menjadi tempat untuk berkumpul, teman-teman yang memang pengen growth ya, pengen bertumbuh, pengen memang betul-betul fokus untuk menaikkan kualitas diri. Jadi memang ini tema yang luar biasa penting ya, menurut saya memang tema yang luar biasa penting. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memahami masa-masa sulit itu adalah momentum untuk kita menuju kepribadian yang lebih kuat, yang kedua adalah tentang beban ya. Masa-masa sulit itu kita akan memiliki atau akan memanggul beban. Nah, maka bukan beban yang membuat kita itu jatuh, bukan beban yang membuat kita itu terpuruk, bukan beban yang membuat kita itu capek, bukan, tapi cara kita memikulnya. Bukan beban yang membuat kita itu jatuh, bukan beban yang membuat kita itu
terpuruk, kemudian capek, bukan, tapi adalah cara kita memikulnya. Jadi masalah itu akan selalu ada, dan bagaimana respon kita, cara kita merespon masalah itulah yang membedakannya. Ketika kita akan semakin ahli, kualitas diri kita semakin baik, maka cara kita menghadapi, merespon masalah itu akan semakin baik. Masalah itu akan selalu ada, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya hutang 10 juta, ya memang tingkatnya di situ. Teman-teman punya hutang, Mas saya punya hutang 100 juta. Ya maka level untuk memikul bebannya ya setinggi itu. Mas saya punya hutang 1 miliar. Nah disitulah titik kita memikul beban itu setinggi itu. Nah jadi bukan seberapa beban yang membuat kita itu jatuh, capek, bukan, sama sekali bukan. Tapi adalah cara kita memikulnya, cara kita meresponnya, cara kita menyelesaikannya, menuntaskannya. Karena memang kita itu tidak mungkin hidup tanpa beban, tidak akan pernah mungkin. Kalau sekarang musimnya pemilu ya, pilpres misalnya, itu beban yang dipinggul oleh para capres-cawapres itu sangat besar, teman-teman. Setiap hari itu mereka tuh luar biasa beratnya. Kita bisa membayangkan energi yang dikeluarkan mereka harus waras, mereka harus sehat, mereka harus berkampanye, mereka harus menyenangkan para tim sesnya, itu luar biasa bebannya. Tapi itu memang sudah menjadi pilihan mereka, itu sudah menjadi konsekuensi ketika mereka akan maju sebagai capres dan cawapres. Jadi sama sekali bukan beban yang membuat kita itu jatuh, capek, terpuruk, sama sekali bukan. Tapi adalah cara kita memikul semua beban itu. Alhamdulillahirabbil alamin.